Hai, Shalom, yuk Terjawali. Yuk saat ini kita mau mulai komsel kita pada sore malam hari ini. Sebelumnya mari kita naikkan sebuah pujian terlebih dahulu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita sebagai ucapan rasa syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Yesus kami bersyukur. Katakan Kau Allah Bapa yang setia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapan, hanya Kau Bapa, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
katakan selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, tiada Allah lain seperti Engkau Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Bapa. Syukur kami naikkan padamu, syukur kami naikkan. Yesus Engkau Allah yang dahsyat, Yesus Engkau Allah yang mulia. Kami sembah, sebab Engkau baik, kami sembah Engkau. Haleluya, sebab kasih setiamu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami sembah, kami muliakan. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan, tiada Allah lain seperti Engkau. Hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Allah kami Bapa. Engkau yang dahsyat Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Agunglah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, You are here, moving in our midst, moving in our midst. I worship You, oh, I worship You. You are here, touching every heart, touching my heart. I worship You, I worship You. Let's sing. You are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. One more time, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, You are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You.
Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa di hadapan-Mu. Mari Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap Youth Raja Wali ataupun siapapun yang menyaksikan video pada saat ini ya Bapa, rekaman pada hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya mereka diberkati, biarlah keimanan kami semakin bertumbuh, biarlah kiranya karakter kami semakin menjadi karakter seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Youth Raja Wali, bagaimana kabarnya semua? Pastinya masih luar biasa, amin. Saya yakin dan percaya semua teman-teman Youth Raja Wali sebenarnya sudah sangat kangen, sudah sangat rindu untuk beribadah bersama-sama, baik itu di ibadah Youth Raja Wali ataupun ibadah umum, ibadah pemuda remaja semua. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri masa PSBB dan kita akan memasuki masa new normal. Dan saya yakin juga kalau teman-teman semua yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja juga kangen untuk melayani bersama-sama. Nah, sebelum kita melayani lagi dengan gaya new normal nanti, kita sama-sama belajar yuk tentang melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya masa-masa PSBB ini adalah waktu dan kesempatan kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan secara pribadi. Jadi bukan melayani Tuhan melalui talenta main musik kita atau talenta khotbah kita atau talenta menari kita ya, tetapi lebih kepada melayani Tuhan secara pribadi. Nah, apakah kita sudah melakukan pelayanan pribadi kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan secara pribadi, atau malah pada masa-masa PSBB ini atau dalam waktu 2-3 bulan terakhir ini kita malah lebih banyak untuk melayani diri kita sendiri ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita di saat pandemi ini untuk melayani Tuhan loh secara pribadi, secara eksklusif kepada Tuhan. Mungkin sebelum masa pandemi ini kita hanya sibuk dengan kegiatan kita, hanya sibuk dengan kegiatan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi saat pandemi ini ada, Tuhan justru mau melihat bagaimana kuatnya kita, bagaimana seriusnya dan sungguh-sungguhnya kita melayani Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu, yuk kita belajar bersama-sama. Apa sih yang sudah kita lakukan? Benarkah kita selama ini sudah melayani Tuhan atau malah melayani diri kita sendiri? Kita belajar firman Tuhan dari bahan berikut ini. Dan sekali lagi bahan ini sudah dipersiapkan oleh Pengurus Pusat Departemen Pemuda Anak GBI. Terima kasih sekali lagi kepada Pengurus Pusat TPA GBI yang telah mempersiapkan bahan-bahan pelajaran yang luar biasa. Baik, pada saat ini saya akan membagikan materi konsel kita pada malam hari ini, yaitu melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Ya, kita bisa lihat di layar ini sudah tertulis di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, mari kita baca bersama-sama. Sampai 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan padamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas hutang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini?
Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyakku kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepadamu, kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Nah, dalam kisah Lukas pasal 7 yang kita baca pada hari ini, ayat 36 sampai 50 ya. Kalau kita lihat di sini ada dua tokoh. Yang pertama adalah seorang wanita yang berdosa ya, sudah barang pasti ya, seorang perempuan berdosa itu berarti mungkin dia melakukan pekerjaan yang tidak pantas sehingga dia dipandang hina oleh semua orang yang melihatnya. Kemudian juga ada seorang Farisi yang bernama Simon ya, di mana kedua orang ini sebenarnya melakukan pelayanan. Dua-duanya melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus, tetapi ada sedikit perbedaan, bukan sedikit, bahkan banyak perbedaan ya. Kalau kita melihat di ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus membandingkan apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini dengan Simon ini. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saat Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Simon, sang perempuan, si perempuan berdosa ini, dia sudah menyeka kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, ya, kemudian juga meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Sedangkan Simon yang mengundang Tuhan Yesus bahkan tidak memberikan air untuk menyeka kakinya dan juga tidak memberikan minyak. Jadi hanya mengundang masuk saja tanpa ada pelayanan yang lain. Sedangkan perempuan ini, kalau kita baca ceritanya, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan hancur hati, bahkan mencium kakinya, ya, bertekuk di lutut di bawah kaki Tuhan Yesus dan membersihkan kaki Tuhan Yesus. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus berkenan akan kehadiran perempuan berdosa ini. Walaupun dosanya sangat besar, tetapi karena kerendahan hati perempuan ini, maka dosa perempuan berdosa ini pun diampuni oleh Tuhan. Ya, melayani tanpa dasar pengertian yang benar itu akan menghasilkan efek yang salah sasaran. Bukannya melayani Tuhan, malah menjadi melayani diri sendiri. Ya, kalau kita lihat tadi kedua-duanya, baik Simon atau orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya, maupun perempuan berdosa tersebut melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada perbedaannya, sudah pasti bahwa Yesus memuji pelayanan yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu karena apa yang dilakukan semua berasal dari hatinya. Pelayanan perempuan yang berdosa itu diwarnai dengan beberapa sikap hati yang kuat seperti berikut ini. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kalau kita lihat dalam cerita ini, saat dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada di rumah itu, dia segera datang, kemudian dia segera membasuh kaki Tuhan Yesus. Apa pengertian dari membasuh kaki? Membasuh kaki itu dilakukan oleh semua hamba-hamba ya di daerah sana. Dilakukan untuk membersihkan kaki tuannya yang terkena debu, mungkin karena perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat ya, untuk membersihkan kaki tuannya. Nah, perempuan ini dia menganggap dirinya adalah sebagai seorang hamba. Sedangkan Simon tadi dia tidak menganggap dirinya sebagai hamba, ya, makanya dia tidak melakukan pembasuhan kaki. Perempuan yang berdosa tadi membasuh kaki bahkan dengan air matanya, bukan hanya dengan sekedar air biasa yang diambil mungkin dari tempat penampungan air, tetapi bahkan dengan air matanya sendiri. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya air mata yang dia keluarkan sampai bisa membasahi kaki Tuhan Yesus. Artinya perempuan tersebut datang ke kaki Tuhan, ya, ke bawah kaki Tuhan itu benar-benar dengan hancur hati, dengan kerendahan hatinya. Dia mau membersihkan kaki Tuhan Yesus. Bayangkan kalau kita pada saat ini pun, ya, datang ke hadirat Tuhan dengan membawa seluruh hidup kita dalam hadirat Tuhan, mau kita menangis, mau kita meraung pada Tuhan, justru itulah Tuhan yang sukai dari kita. Kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Ya, justru itu yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita.
Jadi kita menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kelemahan kita. Seperti apa yang sudah disampaikan dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Perempuan tersebut tahu bahwa dengan menangis di bawah kaki Yesus, dia akan mendapatkan kelegaan. Begitu pula dengan kita, saat kita membawa hidup kita dengan rendah hati, bahkan menangis di bawah kaki Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan. Jadi bawalah seluruh hidup kita di bawah kaki Tuhan. Kemudian yang kedua adalah rasa hormat dan kasih kepada Tuhan. Perempuan yang berdosa itu tidak henti-hentinya menciumi kaki Yesus. Mencium kaki seseorang adalah tanda kasih dan rasa hormat yang sangat dalam kepada orang tersebut. Mungkin kalau kita di Indonesia, kita masih menyalami tangan orang tua, ya, menyalami itu sebagai tanda rasa hormat kita. Atau bahkan saat kita misalnya saling bermaaf-maafan, kita bertukuk lutut gitu ya di depan orang tua kita memohon maaf. Tetapi yang dilakukan perempuan ini, bahkan dia menciumi kaki Tuhan Yesus. Artinya dia menunjukkan kasihnya yang begitu besar, yang begitu dalam kepada Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita, ya. Maka dasar ini yang kedua adalah rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan Yesus harus menjadi dasar bagi pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi bahwa pelayanan itu, ya, melayani Tuhan itu bukan berarti hanya sekedar menjadi sebagai singer, menjadi sebagai song leader, menjadi sebagai penerima tamu, ya, atau menjadi guru-guru sekolah minggu, tamborin, pemain musik, dan lain sebagainya. Tetapi esensi dari melayani Tuhan adalah yang seperti ini. Esensi melayani Tuhan adalah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan membawa diri kita dengan penuh kerendahan hati, rasa hormat, dan penuh kasih kepada Tuhan. Itulah pelayanan yang sebenar-benarnya. Kemudian, kalau kita lihat sekali lagi, mencium kaki adalah tanda kasih. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan tanda kasih kita pada Tuhan Yesus? Ya, sudah tentu kita tidak bisa mencium kaki Tuhan Yesus pada saat ini. Tetapi sikap hati kita kepada Tuhan, ya, itu bisa kita analogikan sebagai tanda kasih kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Contoh, misalkan, ya, mungkin sebelum PSBB, waktu kita di gereja, kita masih senang bermain handphone saat sedang ibadah, saat sedang mendengarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya sekarang setelah nanti new normal atau PSBB berakhir dan kita akan masuki masa new normal? Yuk mari kita hormati hadirat Tuhan, kita tunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan dengan meninggalkan gadget kita dan kita mendengarkan, fokus kepada firman Tuhan. Ada satu quote yang saya baca, bahwa kamu bertindak tidak sopan ketika ada seorang yang berbicara denganmu dan kamu sedang membaca handphone. Ya, pada sesama yang terlihat saja itu sudah menunjukkan rasa tidak sopan, apalagi kepada Tuhan kita. Ya, dia ada di mana-mana, dia bersama dengan kita bahkan saat kita sedang beribadah. Yuk, mari kita sama-sama tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk melayani Tuhan dan bukan melayani diri sendiri. Jadi saat kita sedang beribadah yang seharusnya khusyuk, yang seharusnya serius, tapi kita malah bermain dengan handphone kita, nah berarti kita sedang melayani diri kita sendiri, bukan melayani Tuhan, dan kita menunjukkan rasa tidak hormat kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, nanti saat kita memasuki masa new normal, saat kita ibadah, kita gunakan waktu-waktu ibadah kita dengan seserius mungkin, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mempersembahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dia membawa. Kalau kita lihat dalam cerita ini tadi, perempuan yang berdosa ini, dia membawa minyak wangi yang terbaik yang dia miliki. Dia memberikan hal tersebut sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia membasuh kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya dengan minyak yang terbaik. Perempuan ini menuangkan minyak wangi yang sangat berharga untuk meminyaki kaki Yesus. Mungkin minyak wangi ini tadi adalah sebagai modal dia untuk bekerja, tetapi dia gunakan, ya, mungkin dia gunakan sebotol itu untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus sehingga wanginya semerbak. Ya, dia memberikan yang terbaik, yang berharga yang dia punya. Lalu balik lagi kepada kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki yang sangat berharga dalam diri kita yang bisa kita berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Your life is a ministry, people are watching you whether you know it or not. Nah, luar biasanya sebagai umat-umat pilihan Tuhan, saya yakin percaya kita semua saat ini sudah yakin bahwa diri kita ini adalah anak-anak Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan, maka sebenarnya hidup kita sendiri adalah pelayanan kita. Orang lain akan melihat bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan melalui diri kita. Ya, orang lain akan melihat kita
kita sadari ataupun tidak. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya pun menunjukkan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi berhati-hatilah. Nah, dasar bagi setiap kita untuk melayani Tuhan yaitu anugerah Tuhan yang besar. Sudah pasti kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan hidup kita semua, sudah menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dan ini adalah kewajiban kita, dasar bagi kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tidak ada lagi excuse, tidak ada lagi ya namanya saya kan masih manusia berdosa, saya kan masih tidak layak, saya kan masih tidak pantas. Bukan itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah yuk kita melayani Tuhan dengan hidup kita, dengan sepenuh hati kita. Perikop ini mengajarkan bagi kita bahwa pertemuan antara kasih karunia Allah dengan orang berdosa seharusnya menghasilkan pertobatan yang ditindaklanjuti dengan menyerahkan segenap hidup untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat dari diskusi antara Tuhan Yesus dengan Simon, Tuhan Yesus bertanya, kalau ada dua orang yang berhutang, yang satu 50, yang satu 500, dan ternyata pemilik hutang tersebut dia tahu orang-orang ini tidak bisa membayar, manakah yang merasa bersyukur saat hutangnya semua dihapuskan? Nah, Simon berkata bahwa yang hutangnya terbesar, yang merasa paling tenang, paling bahagia. Maka Tuhan Yesus berkata itu betul. Nah, maka kenapa perempuan berdosa ini dapat melakukan pelayanan yang luar biasa, yang excellent kepada Tuhan Yesus? Karena dia menyadari bahwa dia adalah perempuan yang sangat berdosa. Maka dengan kehadiran Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dosanya akan diampuni. Karena dia menyadari hal tersebut, itulah yang menjadi dasar bagi dia untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Berbeda dengan Simon, mungkin dia merasa saya sudah melakukan ibadah saya dengan baik, saya melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya bahkan menjadi contoh yang baik bagi orang, dan dia sudah cukup dengan hal tersebut. Maka dia terlihat kurang melayani Tuhan Yesus pada hari tersebut, padahal dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dikirimkan oleh Allah, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, dia tahu. Tetapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia adalah manusia yang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka daripada itu dasar bagi kita untuk melayani Tuhan, ingat sekali lagi, karena kita dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, itulah yang menjadi dasar bagi kita. Melayani bukanlah berbicara tentang hebohnya, kerennya, ramainya, banyaknya orang yang berhubungan dengan kegiatan beribadah atau kerohanian, tetapi berbicara tentang bagaimana sikap hati dan gaya hidup yang benar dan menyukakan hati Tuhan. Nah, sekali lagi bahwa melayani Tuhan bukan hanya sekedar bisa bermain musik dengan jago, ibadah yang ditata dengan lighting, sound system, dan ribuan orang yang mendatanginya. Bukan sekedar itu saja, itu adalah pendukung. Tetapi melayani Tuhan, konsep yang benar adalah bagaimana pribadi lepas pribadi, bagaimana diri kita masing-masing semuanya menyukakan hati Tuhan melalui gaya hidup kita sehari-hari, melalui kehidupan kita, ya, melalui hati kita. Bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan melalui hati kita. Apabila kita bisa menyukakan hati Tuhan, sudah pasti pelayanan yang akan kita lakukan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di gereja, baik itu sebagai worship leader, singer, choir, guru sekolah minggu, dan lain-lain, penari tamborin, pemain musik, semua akan terlaksana dengan luar biasa. Itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pelayanan kita di sana. Nah, maka oleh daripada itu, sebelum kita memasuki masa new normal nanti, ibadah bersama-sama, mari kita berikan yang terbaik dari hati kita, kesungguhan hati kita, walaupun nanti dengan penuh keterbatasan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ingat, kita sekarang merasakan bahwa ibadah bersama itu sangat berharga. Maka nanti, mari kita sama-sama lakukan ibadah bersama-sama, baik itu di ponsel, baik itu ibadah umum, ibadah pemuda remaja, ya, atau ibadah sekolah minggu. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Teman-teman Youth Raja Wali, sebentar lagi kita akan memasuki masa new normal, dan itu berdampak juga bagi segala kegiatan kita, terutama peribadahan di GBI Raja Wali, akan berdampak juga bagi ibadah umum ataupun ibadah youth atau ibadah sekolah minggu dan ibadah yang lainnya. Nah, sebelum kita masuki masa new normal, saya mau mengajak teman-teman untuk men-sharingkan, membagi kisah pengalamannya selama masa PSBB berlangsung 3 bulan ke belakang, mungkin berkat apa yang kalian rasakan dan pertolongan Tuhan apa yang kalian rasakan dalam
masa PSBB tersebut boleh di-sharingkan ke nomor WA yang tercantum nanti di sini, bisa di-sharekan di nomor WA tersebut. Kemudian bagi 2 kesaksian yang top, ya, bukan berarti yang kesaksian lain tidak top, tidak, tetapi bagi kesaksian yang paling luar biasa ya, akan di-sharingkan di FB ataupun IG gereja, dan pastinya akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar 50.000 masing-masing orang, atau saldo OVO atau saldo GoPay yang pastinya nanti tinggal minta mau bentuk apa bagi 2 orang yang kesaksiannya akan ditampilkan nanti. Jadi teman-teman yang sudah menyaksikan Komsel online pada malam hari ini, silahkan berpartisipasi. Saya pengen tahu apa sih yang teman-teman rasakan selama masa PSBB ini, dan apa berkat-berkat Tuhan apa yang boleh kalian rasakan. Silahkan berpartisipasi. Saya tunggu partisipasi kalian semua. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari malam hari ini. Kami boleh mempelajari perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani diri kami sendiri. Tuhan, kami bersyukur untuk masa-masa pandemi ini Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan secara pribadi, melalui hidup kami, melalui gaya hidup kami. Ampuni kalau selama ini Tuhan, kalau apa pelayanan yang kami lakukan padamu bukanlah pure dari hati kami, bukanlah berdasarkan dari gaya hidup kami, tetapi lebih kepada egoisme kami, lebih kepada kemampuan kami saja. Tapi kami mau Tuhan belajar untuk rendah hati, memberikan rasa hormat kami kepada Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Gaya hidup kami adalah gaya hidup yang benar-benar melayani Tuhan. Mari ajari kami, ingatkan kami terus Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Jadikan firman-Mu ini juga Tuhan supaya tertanam, bertumbuh, berakar kuat dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Mari berkati orang tua kami agar setiap pekerjaan mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga. Kami berkati seluruh jemaat GBI Raja Wali dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan sesama, dengan keluarga. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Biarlah kiranya bangsa ini cepat dilakukan dari pandemi ini ya Bapa. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami ini juga Tuhan benar-benar terbebas Tuhan dari pandemi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberkati GBI Raja Wali Tuhan, apabila nanti GBI Raja Wali juga akan menerapkan sistem new normal Tuhan dalam segala bentuk peribadahannya. Mari bantu kami Tuhan untuk dapat beradaptasi sebaik mungkin. Dan biarlah kiranya GBI Raja Wali juga menjadi berkat bagi setiap jemaat, bagi setiap orang-orang yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, kami akan kembali lagi bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman Youth Raja Wali, sampai jumpa.